Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ya ayuhat talibat. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah bi khair. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video pembelajaran tentang materi bahasa Arab kelas 7 semester ganjil, yaitu tentang mubtada dan khobar. Nah, apa itu mubtada dan apa itu khobar? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah isim yang terletak setelah mubtada dan berfungsi sebagai predikat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mubtada dan khobar, mari kita terlebih dahulu menyanyi bersama-sama. Ma'rifah tambah nakiro, jadinya mubtada khobar. Nakiroh tambah ma'rifah, jadinya mudhaf ilai. Ma'rifah tambah ma'rifah, jadinya mausuf dan sifat. Nakiroh tambah nakiroh, jadinya mausuf dan sifat. Nah, pembahasan kita kali ini, mubtada terdiri dari isim isyarah dan khobar terdiri dari na'tun atau kata sifat. Masih ada yang ingat yang mana itu isim isyarah? Nah, kalau begitu mari kita sama-sama menyanyikan lagu tentang isim isyarah. Yang pertama, isyarah qoribah. Hadani huna haulai, hadihi hatani huna haulai. Yang kedua, isyarah ba'idah. Zalika dhanika ulaika, tilka tanika ulaika. Zalika dhanika ulaika, tilka tanika ulaika. Hunaka hunalika, hunaka hunalika. Nah, ketika membahas tentang mubtada dan khobar, yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah antara mubtada dan khobar itu harus sesuai dari segi jenis. Maksudnya, ketika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Begitupun sebaliknya, ketika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Dan harus sesuai dari segi adat atau jumlah, yaitu dari isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Mubtada terdiri dari isim isyarah, lil qoribah, dan muzakkar. Dan khobarnya terdiri dari na'tun atau kata sifat. Contoh yang pertama. Hadza al-mudarrisu nasyitun. Ini seorang guru laki-laki rajin. Jadi contoh yang pertama ini menunjukkan isim mufrad. Mubtada'nya isim mufrad dan khobarnya juga isim mufrad. Contoh yang kedua. Hadzani al-mudarrisani nasyitani. Ini dua orang guru laki-laki rajin. Jadi mubtada menunjukkan isyarah lil musannah dan khobarnya juga menunjukkan musannah atau menunjukkan arti dua. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga adalah haulai al-mudarrisuna nasyituna. Mereka ini
guru laki-laki rajin. Maksudnya di sini menggunakan isim jamak yang berarti banyak dan khobarnya juga menunjukkan isim jamak. Selanjutnya, mubtada dari isim isyarah qoribah dan menunjukkan muannas dan khobarnya dari na'tun atau kata sifat. Contoh yang pertama, hadhihi al-mudarrisatu nasyitatun. Ini seorang guru perempuan rajin. Contoh yang pertama ini menunjukkan isim mufrad, menunjukkan arti satu. Khobarnya juga menunjukkan isim mufrad. Yang kedua, hatani al-mudarrisatani nasyitotani. Ini dua orang guru perempuan rajin. Jadi contoh yang kedua ini menunjukkan isim musanna atau isim yang menunjukkan arti dua. Mubtada'nya menunjukkan musanna dan khobarnya juga menunjukkan musanna. Contoh yang ketiga, haula'i al-mudarrisatu nasyitatun. Mereka ini guru perempuan rajin. Jadi contoh yang ketiga ini menggunakan isim jamak dan khobarnya juga menggunakan isim jamak. Nah, pembahasan yang kedua, mubtada khobar yang kedua adalah mubtada'nya dari isim isyarah dan khobarnya dari zorful makan atau keterangan tempat. Nah, contoh yang pertama kita lihat mubtada dari isim isyarah lil ba'idah dan menunjukkan muzakkar. Sebelum kita melihat contohnya, memperhatikan contohnya, terlebih dahulu saya menginformasikan bahwa ketika khobarnya dari zorful makan atau keterangan tempat, maka tidak berlaku harus kesesuaian antara mubtada dan khobar itu harus sama jenis dan jumlahnya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, zalika al-kitabu alal maktabi. Itu sebuah buku di atas meja. Mubtada'nya terdiri dari isim isyarah menunjukkan mufrad dan khobarnya dari zorful makan. Contoh yang kedua, zanika al-kitabani alal maktabi. Ini dua buku di atas meja. Nah, di sini jelas perbedaannya bahwa mubtada'nya menunjukkan musanna atau dua, tetapi khobarnya tetap tidak berubah. Contoh yang ketiga, tilka al-kutubu alal maktabi. Itu banyak buku di atas meja. Ini menunjukkan arti banyak buku, berarti menunjukkan isim jamak. Nah, lalu kenapa di sini menggunakan isim mufrad? Perlu kalian ketahui bahwa jamak taksir yang tidak berakal itu dikategorikan sebagai mufrad muannas. Jadi kata al-kutubu adalah jamak taksir dari kitabun dan ini tidak berakal. Maka dari itu dikategorikan sebagai mufrad muannas. Makanya menggunakan kata tilka. Selanjutnya, mubtada dari isim isyarah lil ba'idah dan menunjukkan muannas dan khobarnya dari zorful makan atau keterangan tempat. Contoh yang pertama, tilka al-mistaratu tahtal kitabi. Itu sebuah mistar di bawah buku.
Ini menunjukkan mubtada'nya menunjukkan isim mufrad. Kemudian contoh yang kedua. Tanika al-mistarotani tahtal kitabi. Itu dua buku di bawah, itu dua mistar atau penggaris di bawah buku. Nah, di sini terlihat perbedaannya bahwa mubtada'nya menunjukkan musannah, tetapi khobarnya tidak berubah. Sebagaimana tadi saya jelaskan, ketika khobarnya terdiri dari zorful makan, maka ketentuan tadi tidak berlaku. Yang ketiga, tilka al-mistaratu tahtal kitabi. Itu banyak mistar di bawah buku. Nah, contoh yang ketiga juga ini menunjukkan arti banyak. Baiklah, pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Syukran ala ihtimamikunna jami'an wa akhiran aqulu ilaikum minallahil musta'an wa ilaihi qasdus sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.